Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya review sebentar terkait dengan nilai penting patogen pasca panen atau termasuk di dalamnya benih ya, dan tantangannya di masa depan. Ini terkait dengan proses pasca panen merupakan salah satu tahapan untuk mengamankan produksi dan menjaga kualitas produk. Kemudian dari sisi perbanyakan ya bahan tanam seperti benih, biji, patogen yang terbawa pada benih ini dapat menjadi faktor penular, dapat menyebabkan kejadian atau keparan penyakit di suatu wilayah yang baru. Sehingga kita harus mengenali eh, patogen pasca panen ya, meliputi gejala, teknik deteksi, dan evaluasi dari benih. Kemudian ada dua ya produk pasca panen. Yang pertama itu kelompok perishable. Perishable ini kelompok-kelompok yang mudah rusak seperti buah, sayur, kemudian kayu. Ini kelompok-kelompok yang mudah rusak ya. Artinya tidak bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama, itu disebut perishable. Sedangkan untuk produk pasca panen yang tahan lama, misalnya biji-bijian, jika dilihat dari nilai ekonomi dari produk, termasuk benih, ini bisa mencapai bahkan perdagangan benih internasional itu bisa mencapai 60 miliar dolar per tahun. Nah, selain itu dalam sistem budidaya benih saat ini benih ini memiliki nilai yang cukup tinggi. Bayangkan kalau jagung misalnya ya dijual biasa ya, bukan benih, itu harganya 4 ribuan, 3.500. Kalau sudah jadi benih per kilonya berapa? 70.000, 75.000. Nah, itu menunjukkan bahwa benih memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan pasca panen umumnya, produk pasca panen umumnya. Kemudian beberapa benih juga masih impor, kita masih impor, termasuk di dalamnya beberapa sayuran yang sering kita eh, makan ya. Sehingga banyak sekali kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan benih ini termasuk subsidi ya. Jadi subsidi benih ini masih berlaku hingga sekarang. Teman-teman ada yang petani, ini pasti masih didata ya dapat benih bantuan. Itu contoh subsidi. Kemudian akses petani terhadap benih ini juga mulai terbuka. Kemudian penyebaran benih di daerah kantong kemiskinan, rawan pangan ini juga sudah mulai. Kemudian yang terkait dengan OPT pasca panen ini sebenarnya kaitannya dengan mutu produk. Jadi kasus beberapa kasus contohnya untuk produk perishable ya, kalau kita sering ke pasar itu berapa banyak sayuran yang busuk ya terkena OPT atau patogen pasca panen seperti kubis, kemudian sawi, buah-buahan, jeruk yang busuk itu ya. Itu semua adalah patogen pasca panen yang menyerang produk perishable. Kemudian untuk produk yang menyerang benih itu juga cukup banyak. Bahkan ini saat ini masuk pada salah satu kriteria mutu benih yang dulunya hanya apa kemurnian dan daya kecambah, tetapi sekarang ada 4 mutu benih, yaitu genetik, di genetiknya harus sesuai ya. Kemudian mutu fisiologis, itu kemampuan berkecambah, keseragaman kecambah, dan lain sebagainya. Mutu fisik, ini keutuhan benih ya, ke utuh ya, nggak ada yang pecah, kemudian kemurniannya ya, nggak ada campuran batu apa ya. Dan kesehatan benih ini ada tidaknya patogen yang terbawa pada benih. Nah, sehingga dari situ OPT pasca panen ini menjadi salah satu
ya yang harus teman-teman kuasai di dalam atau lulusan pertanian ya khususnya, karena teman-teman akan melakukan ya, atau ada di tahapan ini, di tahapan mengelola pasca panen ataupun mengelola benih. Sehingga ranah patologi benih OPT pasca panen ini terkait dengan peranan patogen dan penyakit yang terbawa benih nanti ya. Penyakit benih itu sendiri seperti apa ya, mekanisme infeksinya, faktor yang mempengaruhi perkembangan dan penyebaran patogen terbawa benih, teknik pendeteksi dan identifikasi, serta metode pengendalian di lapangan maupun di penyimpanan. Jadi bisa preventif maupun di gudangnya. Itu. Karena kerugian yang dihadapi secara langsung ya, itu rusaknya produk. Rusak produk ini kalau produk sayur ya busuk, eh, bau ya. Umumnya yang busuk itu ya untuk yang perishable. Untuk yang daya apa jangka waktu yang lama seperti biji ini dapat menurunkan daya kecambah, aborsi benih, meningkatkan kematian bibit, serta meningkatkan perkembangan penyakit di lapangan. Karena benihnya sakit ditanam di lapangan, maka akan menyebabkan penyakit di lapangan. Kemudian menimbulkan ledakan penyakit di daerah baru, karena benih kita didatangkan dari luar misalnya, kemudian benih itu membawa penyakit, ketika ditanam di lahan yang baru, maka dapat menimbulkan penyakit baru. Kemudian mengubah nutrisi dengan toksin. Jadi kalau kita makan kacang ya, sering ya, kacang tanah, seringkali kita dapat biji yang rasanya pahit. Nah, biji yang pahit ini ternyata ada toksin ya dari cendawan pasca panen, yaitu aflatoksin dari kelompok Aspergillus. Ya, itu menyebabkan menghasilkan toksin. Untungnya ya dosis yang dibutuhkan toksin ini cukup tinggi ya. Jadi ke manusia nggak masalah ya. Kecuali makannya sekilo ya, sekilo semuanya mengandung toksin. Kalau satu biji masih toleran ya kita, masih bisa tahan. Ini contoh-contoh tadi ya, aborsi pada biji, polong, dan pada kernel atau biji jagung. Kemudian benih, di waktu kuliah benih ya terutama pasti sudah disampaikan bahwa benih itu adalah miniatur ekosistem. Jadi di dalamnya sudah memiliki nutrisi, sudah memiliki iklim mikro sendiri ya. Nah, itu sebagai miniatur ekosistem. Kemudian benih merupakan struktur perbanyakan serta menjadi wahana penyebaran patogen. Kemudian benih juga merupakan komoditas perdagangan internasional. Kemudian patogen terbawa benih ini bisa terjadi karena kontaminasi, infeksi, dan terbawa bebas di dalam kemasan. Ini beberapa kasus patologi benih di Indonesia ya, cacar daun teh, akar gada, banci top, antraknosa. Yang sudah kenal mungkin antraknosa ya, antraknosa. Hawar daun pada jagung, Pomalingam kubis, dan nekrosa. Ini beberapa contohnya antraknosa yang di melon, ini ya, kukurbit pada umumnya ya. Jadi ini terbawa benih, ini juga ya pada kubis, black rot, busuk hitam pada kubis-kubisan. Nah, ini yang mungkin sering teman-teman lihat ya. Jadi antraknosa ini salah satu patogen yang infeksinya terjadi di lapangan, kemudian terus menginfeksi hingga pasca panen. Jadi meskipun dipanen, di gudang, disimpan, itu tetap berkembang. Jadi beberapa patogen ini terinfeksi mulai dari di lapangan. Nah, itu nanti kita akan pelajari ya mekanisme infeksi patogen. Ini Banyuna banci top. Ini karena infeksi Cercospora. Cercospora ini karat
bercak daun, bercak daun. Kemudian ini virus, virus juga dapat menimbulkan gejala yang khas pada biji yang terinfeksi. Ada belang hitamnya di bijinya. Ini juga kombinasi ya macam-macam, infeksi 3 virus juga khas ya. Jadi yang tadi ini satu garis ini hitamnya lebih luas. Kemudian untuk patogen nematoda dari kelompok nematoda ini contohnya sista kuning, ya, Glogodera, Rostocniensis salah satunya. Ini dari Belanda ya, dari Belanda. Ini dulu kentang di Indonesia kan dari Belanda. Jadi eh, sepatogennya juga awalnya dari sana. Ya. Kemudian teman-teman juga nanti harus mengetahui teknik pengujian kesehatan benih yang sudah ditetapkan di ISTA ya. Nanti teman-teman akan melakukan di praktikum salah satu saja ya, salah satu tahapan cara mengecek kualitas benih, memeriksa kondisi fisik benih, ya, itu digunakan untuk deteksi dan identifikasi secara ini ya, secara umum. Kemudian di era globalisasi ini sudah ada ratifikasi terkait dengan GATT ya. Jadi transaksi ekspor impor produk pertanian, baik produk pasca panen berupa buah, sayur maupun berupa biji-bijian benih ya. Ini sudah di ini ya dilarang ya, diratifikasi terkait dengan tarif pajak maupun tarif ekspor impor. Jadi sudah tidak boleh, sehingga apa yang membatasi cara menolak dan menerima suatu ekspor impor itu adalah pada mutu benih, yaitu melalui salah satunya residu pestisida misalnya. Kandungan residu pestisida pada produk pasca panen ini menjadi salah satu yang penting di phytosanitary certificate ya. Jadi di sertifikat phytosanitary itu ada OPT yang terbawa, itu harus bebas OPT, bebas patogen, bebas telur hama, kemudian ambang batas pestisida itu juga menjadi salah satu syarat untuk mengeluarkan phytosanitary certificate. Ya siapa tahu salah satu di antara teman-teman ini nanti ada yang ekspor impor ya, pengusaha ekspor, jadi harus diperhatikan ini tentang phytosanitary certificate. Umumnya kan produk pertanian yang diekspor adalah produk pasca panen. Pasca panen ya meliputi produk buah, sayur, dan benih. Umumnya itu produk pasca panen yang dijual. Beberapa juga bibit ya atau kayu ya, kayu itu juga sama, sertifikatnya sama, tidak boleh membawa patogen. Sehingga kebijakan untuk kesehatan benih ini sudah ada sejak perdagangan internasional dimulai ya. Meskipun pada waktu itu Indonesia masih terbatas dalam hal pengujian. Kemudian untuk saat ini sudah dilakukan program yang cukup bagus ya, jika teman-teman ikuti Instagramnya Karantina Pertanian ya, yang mengeluarkan izin fitosanitary, ini cukup aktif juga sekarang ya karantina. Jadi kalau teman-teman lapor ingin ekspor, itu mulai dari budidaya itu sudah didampingi, sudah dibantu dicekkan di awal hingga bagaimana membuat storage atau penyimpanan yang memenuhi standar internasional atau untuk mencegah timbulnya OPT di gudang. Itu cukup bagus dan sebenarnya izin fitosanitary ini nggak mahal. Kalau di dalam negeri itu antar pulau ya, antar pulau itu kemarin terakhir 5.000 per sampel ya, 5.000 per sampel. Nah, kalau keluar kurang lebih 15.000 per sampel ya, per sampel uji.
Bagaimana menentukan sampelnya nanti ya di akhir.